بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله, berkat taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali belajar kita. Setelah di pekan yang lalu kita qadarullah belum bisa melanjutkan belajar, namun alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan serta keberkahan dalam proses belajar kita. Dan kita niatkan di awal di awal belajar kita, uh, kita belajar dalam rangka beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan untuk memperbaiki amalan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Halo Mahat, kita terakhir masih membahas tentang rukun-rukun sholat. Masih di pembahasan yang disebutkan oleh al-mu'allif di sana, arkanus sholat, faslun fi arkanis sholat. Dan kita sudah membaca teks ini, apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sana, rukun-rukunnya sesuai dengan apa yang disebutkan al-mu'allif di sana ada 17. Kita juga sudah menerjemahkannya masing-masing, dan terakhir kita sudah masuk ke penjelasannya. Kita sudah bahas seputar penjelasan ulama terkait dengan jumlah rukun salat. Maka di sana ada penyebutan yang berbeda-beda terkait dengan jumlah rukun salat. Maka sebagaimana kita sampaikan, jangan kita bingung, uh, jangan terlalu fokus terhadap jumlahnya, karena pada hakikatnya meskipun para ulama berbeda-beda menghitungnya, pada hakikatnya secara prakteknya sama. Secara prakteknya sama. Misalkan saja di sini al-mu'allif menyebutkan 17, yaitu kalau dirinci tumak ninahnya pada beberapa rukun. Misalkan ketika ruku, wa tumak ninatu fihi, wal i'tidal wa tumak ninatu fihi, as-sujud wa tumak ninatu fihi, kemudian al-julus baina sajdatain wa tumak ninatu fihi. Maka di sana ada 4 tumak ninah yang dihitung secara tersendiri. Kalau yang 17 ini. Namun sebagaimana kita sebutkan juga, uh, yang simple itu hitungan yang 13. Hitungan yang 13 meskipun tidak disebutkan tumak ninah secara tersendiri, tapi maksudnya tumak ninah itu sudah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari 4 rukun tadi. Jadi tetap harus tumak ninah. Bukan berarti tidak disebutkan berarti tidak tumak ninah. Boleh enggak? Tumak ninah tetap wajib, uh, meskipun tidak dirinci dalam penyebutan. Begitu Ibu Selen. Karena misalkan ruko, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tanpa tumakninah maka tidak bisa disebut sebagai rukun itu atau rukun tersebut. Kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas dua rukun. Rukun yang pertama dan yang kedua yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Ya kan Ibu Hussein? Yang pertama adalah niat. Kita sudah merinci niat itu bagaimana, apa saja yang harus disebutkan atau dihadirkan di dalam hati saat berniat. Kemudian macam-macam sholat berdasarkan niatnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang takbiratul ihram dan syarat-syarat takbiratul ihram.
Hal min soal qabla an nastamir, Umar? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka langsung kita lanjutkan ke rukun yang berikutnya. Apa itu rukun berikutnya? Sebagaimana disebutkan oleh al-muallif di sana, setelah eh, beliau menyebutkan rahimahullah, wa yaqulu bilisanihi bihaitsu yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qawliyin Allahu akbar ma istihdari niyyati biqalbi wa huwa thani arkaniha. Ini rukun yang kedua yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu beliau melanjutkan rahimahullahu taala, as-salisu, maksudnya adalah rukun yang ketiga, al-qiyamu fil fardi lil qadir. Al-qiyamu fil fardi lil qadir. Kemarin kita terjemahkan apa mas kalian? Berdiri pada sholat Berdiri. Al-qiyam, yang berdiri. mampu. Naam, berdiri fil fardi, pada Sholat sholat fardu, lil qadiri, bagi yang mampu. Persis seperti apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sana. Ini rukun, termasuk bagian rukun sholat. Meskipun terkadang secara urutan itu beberapa disebutkan di kitab yang lain itu biasanya ini adalah rukun yang kedua. Atau, afwan, kalau ini jadi rukun yang kedua, maka takbiratul ihram rukun yang ketiga. Tapi pada prakteknya, tiga rukun yang pertama ini dilakukan secara bersamaan, ya kan Ibu Selani? Hmm. Meskipun sebagian ada yang menyebutkan takbiratul ihram dulu atau berdiri terlebih dahulu. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya, ketiga-tiganya itu dilakukan dalam waktu bersamaan. Jadi di sana ada rukun hati, kemudian rukun lisan berupa ucapan, dan ada rukun uh, gerakan berupa berdiri. Maka itu dilakukan secara bersama. Berdiri ini hukumnya wajib karena dia rukun. Rukun itu adalah bagian dari ibadah. Maka kalau misalkan tidak dilaksanakan, maka tidak sah suatu ibadah. Kalau suatu rukun tidak dikerjakan dalam suatu ibadah, maka tidak sah. Demikian juga berdiri untuk sholat, tapi untuk sholat fardu, khusus untuk sholat fardu. Berdiri ini adalah rukun pada sholat fardu. Bagaimana dengan sholat sunnah? Untuk sholat sunnah, berdiri itu bukan rukun, tapi nanti kita akhirkan pembahasannya. Kita fokus untuk sholat fardu terlebih dahulu. Begitu Ibu Selen. ya. Jadi berdiri ini adalah rukun pada sholat fardu, tapi khusus lil qadir, bagi yang mampu untuk berdiri. Maka umat sekalian, selama seseorang mampu untuk berdiri dalam permulaan sholatnya, maka wajib untuk berdiri. Selama seseorang, saya ulangi lagi, selama seseorang mampu untuk berdiri pada permulaan sholatnya, maka wajib untuk berdiri. Meskipun di pertengahan sholat nanti dia tidak mampu untuk berdiri lagi. Atau dia yakin dan tahu di pertengahan sholat nanti dia tidak sanggup untuk berdiri lagi. Tapi kalau di awal dia mampu untuk berdiri tanpa mengurangi kekhusyuannya. Jika seseorang mampu untuk berdiri di awal sholatnya tanpa mengurangi kekhusyuannya, maka wajib untuk berdiri. Gitu ya, Bu Selen ya. Wafaqanallah jami'an. Namun maksudnya berdiri itu bagaimana Allah sekalian? Berdiri, yang dimaksud berdiri adalah bertumpu di atas kaki. Bertumpu di atas kaki. Baik kedua kakinya atau bahkan hanya salah satu kakinya saja. Meskipun harus bersandar, selama masih bertumpu kepada kakinya, itu masih disebut berdiri. Maka kalau sholat misalkan hanya bertumpu kepada kedua kaki itu, nah itu yang sebenarnya yang disebut berdiri. Tapi kalau misalkan bisanya bertumpu pada satu kaki,
Naam, itu juga disebut berdiri dan sah berdirinya. Dan kalau misalkan bisanya bersandar pada dinding misalnya, seandainya sandarannya dihilangkan, itu maka dia akan terjatuh sekalipun. Maka selama dia masih bertumpu pada kakinya, dia itu masih disebut dengan berdiri. Gitu Ibu sekalian ya. Nah, meskipun nanti kalau misalkan bersandar misalkan, bersandar itu hukumnya makruh ya. Bersandar itu hukumnya makruh. Tapi selama seseorang masih bisa berdiri, maka selama seseorang masih bisa berdiri tanpa mengurangi kekhusyuannya, maka wajib untuk berdiri. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Tapi sekarang kita bahas coba berdiri yang paling sempurna itu seperti apa sih? Posisi berdiri yang paling sempurna adalah berdiri tegap dengan meluruskan punggung. Gitu Ibu sekalian ya. Itu posisi berdiri yang paling sempurna. Boleh tidak kalau misalkan seseorang tidak uh, alintisop, tidak meluruskan punggungnya saat berdiri pada sholat. Boleh, tapi ada tapi. Seseorang saat berdiri pada sholat, dia mampu berdiri. Boleh sedikit membungkukkan badannya ke depan selama tidak lebih dekat dengan posisi minimal ruku. Saya ulangi lagi. Seseorang pada sholat atau seseorang saat berdiri di dalam sholat itu boleh sedikit membungkukkan badannya ke depan selama tidak lebih dekat ke posisi minimal ruku. Tidak lebih dekat ke posisi minimal ruku. Jadi bukan sampai minimal ruku, tidak. Kalau sampai minimal ruku berarti ruku. Jadi misalkan di sana atau kini kita bahas dulu minimal ruku. Minimal ruku itu seberapa sih Ibu sekalian? Posisi minimal ruku itu bagaimana Mas sekalian? Saya pernah menyinggung sekilas kalau tidak salah. Apakah ada yang uh, Eh, menyadari dan mengingatnya? Bagaimana Om? sam- sampainya telapak tangan ke lutut ya. Sahih. Posisi minimal ruku adalah ketika seseorang membungkukkan badannya ke depan sehingga seandainya dia menyentuh Bisa menyentuh lutut ya. lututnya, bisa menyentuh lututnya dengan telapak tangan. Telapak tangan ibu sekalian ya, bukan ujung jari, Iya. bukan ujung jari. Maksudnya telapak tangan itu bagian ini, bukan bukan jari bagian dalam. Kalau jari bagian dalam tidak dihitung dalam ruku. Mm-mm. Tapi maksudnya yang saya maksud telapak itu adalah bagian ini, bukan bukan bagian dalam jari. Ketika seseorang membungkukkan badan ke depan dan dia tak telapak tangannya bisa menyentuh lutut, maka itu adalah posisi Minimal ruku. minimal ruku. Meskipun tangannya tidak disentuhkan ke lutut, gitu ya. Jadi menyentuh lutut itu, memegang lutut itu saat ruku itu sunnah. Hmm. Maksudnya? Posisi minimal ruku tadi kan seseorang membungkukkan badannya Mm-mm. sehingga tangannya atau telapak tangannya bisa menyentuh kedua Lutut. lututnya gitu kan. Iya. Meskipun tangannya itu sebenarnya tidak disentuhkan ke lutut. Hmm. Terus gimana Ustaz? Jadi yang penting membungkuk saja. Karena Hmm. kan karena sebenarnya memegang lutut saat ruku itu kan sunnah. Oh, Gitu Ibu sekalian ya. Jadi intinya ruku itu sebenarnya membungkukkan badan. Sekarang ber bisa terbayang Ibu sekalian ya. Sekarang bisa terbayang posisi minimal ruku. Kira-kira apa kalau di Naam bagaimana? apa berarti itu membungkuknya itu kan tadi sunnah posisinya Ustaz ya. Apanya Om? Apa, Yang sunnah. memegang lutut Memegang lutut itu sunnah. Naam. ya. Kemudian posisinya itu membungkuknya itu yang penting posisinya telapak tangan itu bisa sampai ke menyentuh lutut gitu kan. Seandainya
Seandainya dia menyentuhkan telapak tangannya ke lutut, maka bisa. Gitu ya. Oh, baik, Ustaz. Gitu ya. Meskipun tidak disentuh. Iya. Subhanallah jamin. Itu posisi minimal ruku. Sekarang tergambar di sekalian ya, posisi minimal ruku. Kalau dia dibayangkan sudutnya itu kira-kira ya, miringnya itu 45 derajatan, mungkin ya, kurang lebih ya. Ya, Om. Atau Iya, seberapa? iya betul, Kurang Ustaz. lebih lah, Iya. sekitar 45 derajat. Nah, sekarang kita kembali ke tadi, posisi berdiri tadi. Tadi kan posisi berdiri yang paling sempurna adalah meluruskan punggung, tegap gitu kan. Tapi boleh seandainya seseorang sedikit membungkukkan badannya ke arah depan, sedikit membungkukkan badannya ke arah depan selama tidak lebih dekat ke posisi minimal ruku. Dalam artian kan posisi minimal ruku itu 45 derajat, kan? Posisi Mm-mm. minimal ruku itu turun 45 derajat. 45 derajat dibagi dua berapa, Om? Sekitar 22 22 setengah. lah. Nah, gitu kan, 22. Jadi kalau membungkuknya selama kalau misalkan masih dekat dengan posisi tegapnya atau di pertengahan antara minimal ruku dan posisi berdiri tegapnya, itu masih tidak mengapa. Jadi kalau posisinya 22,5 derajat, itu tidak mengapa. Tapi kalau posisinya justru malah lebih dekat ke posisi minimal ruku, maka itu yang tidak boleh. Kalau mampu, seandainya seseorang mampu. Sebenarnya, jadi ini tadi, bagi yang mampu kan Om ya, berdiri itu bagi yang mampu. Tapi berdiri yang sempurna bagaimana? Berdiri yang sempurna itu adalah meluruskan punggung. Boleh tidak sedikit membungkuk? Boleh selama tidak lebih dekat ke minimal ruku. Gitu kan Ibu sekalian ya? Iya. Ini bagi yang mampu. Bagaimana kalau misalkan seseorang karena sakit misalkan, karena ada sakit di punggungnya, atau karena mungkin sudah sepuh, sudah usia lanjut, kemudian dia tidak bisa tegap. Punggungnya itu membungkuk seperti posisi ruku sampai di posisi minimal ruku. Itu bagaimana? Apakah sholatnya tetap wajib berdiri atau bagaimana? Naam, tetap wajib berdiri. Semampunya seperti itu. Karena posisi seperti itu, meskipun dia membungkuk seperti itu, karena memang dia bisanya seperti itu, dan posisi seperti itu masih disebut berdiri bagi beliau. Gitu ya, Bu Selani? Bisa dipahami maksud saya, maksud kalian? Ketika seseorang ada sakit di punggungnya, atau karena sudah usia lanjut, kemudian punggungnya tidak bisa tegap, melainkan punggungnya membungkuk, bahkan kalau misalkan sampai posisi ruku, tapi selama masih bisa bertumpu di kedua kakinya, maka tetap wajib berdiri. Wadih mahat, Waduh. karena posisi seperti itu masih disebut berdiri bagi beliau. Nah, nah. Bahkan kalau misalkan ini tadi, misalnya orang yang sakit atau orang yang maksudnya di punggungnya ada sakit, atau karena sudah usia lanjut, dia tidak bisa berdiri kecuali dengan bersandar misalkan, maka tetap harus tetap harus berdiri meskipun dengan bersandar. Selama selama tidak mengurangi kekhusyuan beliau. Karena mengurangi kekhusyuan itu adalah patokan ketidakmampuan dalam berdiri. Gitu Om ya. Berkurangnya kekhusyuan saat berdiri itu adalah patokan ketidakmampuan dalam berdiri. Tapi kalau misalkan seseorang meskipun badannya tegap, tapi tidak bertumpu kepada kakinya, maka itu tidak bisa disebut dengan berdiri. Itu belum melaksanakan rukun berdiri. Seandainya seseorang meskipun badannya tegap, tapi
tidak bertumpu kepada kakinya. Maksudnya kakinya itu menggantung, bisa digerak-gerakkan, maju mundur gitu. Meskipun badannya tegak, maka itu tidak bisa disebut dengan berdiri, berarti belum melaksanakan rukun berdiri. Begitu Ibu Selen ya? Itu namanya bukan berdiri, tapi menggantung kan Ibu Selen. Nah, Nah, karena yang disebut berdiri adalah bertumpu kepada kaki. Astagfirullahaladzim. Dan kewajiban berdiri ini tadi hanya berlaku pada sholat fardu atau sholat wajib maksudnya. Sholat fardu kemarin sudah pernah kita sebutkan, sholat fardu ini mencakup sholat apa saja. Sholat wajib ini mencakup sholat apa saja, Om sekalian? surat lebih lama. Sholat 5 Sholat lima waktu, waktu. Nah, kemudian sholat jenazah, Nah, sholat jenazah, sholat meskipun kodo fardu wajib, kifayah. kayak Sholat sholat qadha kodo, wajib. Nah, kemudian nazar, nazar, sholat nazar, sahih. Ada satu lagi, harusnya lima. oh ada lagi. المعادة للواجب. Al-mu'adah, sahih. Al-mu'adah, sholat wajib yang diulangi kembali. Gitu kan Ibu Sani, ada lima. Maka di situ semuanya wajib berdiri saat melaksanakannya. Bahkan meskipun dilaksanakan anak kecil yang belum balik. Misalkan anak kecil yang sudah mumayyiz, meskipun belum balik, kalau melaksanakan sholat fardu, maka tetap wajib untuk berdiri. Gitu Ibu Sani ya. Eh, bentuk sholatnya itu, karena bentuk sholatnya adalah sholat fardu. Dan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Meskipun dilaksanakan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz tapi belum balik. Nah, betul. Anak kecil yang belum balik itu belum wajib sebenarnya bagi dia. Tapi sholat yang dilaksanakan adalah sholat yang sifatnya fardu. Gitu kan Ibu Selen? Maka tetap harus berdiri. Bisa difahami maksud saya Mas sekali ya? gimana Ustaz? Intinya yang penting sholat sholat yang kelima tadi itu wajib berdiri ya sudah gitu lah. Ya. Meskipun Oh, dilaksanakan oleh anak kecil, udah gitu Mas. Meskipun anak kecil sekalipun yang melaksanakan. Gitu Ibu sekalian ya. nah Ustaz. Nah, visual Wahab ada pertanyaan? Lanjut. Jayid. Berikutnya, Apa sih izin bertanya nah, Ustaz? Ini belum gimana? paham yang tadi apa berdiri tapi tidak mengurangi kehusukan tadi gimana Ustaz? Ah, Jadi gini kan tadi berdiri itu bagi yang mampu, Mas. ah, Batasan mampu atau tidak itu apa? Batasan mampu atau tidak itu adalah jika seseorang saat berdiri itu tidak mengalami gangguan atau masalah atau rasa semacam rasa sakit yang mengurangi kekhusyuannya. hmm, Kalau seandainya seseorang memaksakan berdiri, namun kalau dia berdiri dia harus menahan rasa sakit yang mengurangi kekhusyuannya, maka berarti dia tidak mampu di situ. Kategorinya tidak mampu untuk berdiri, maka boleh untuk duduk. Gitu, Om, ya. nah Tapi Ustaz. kalau misalkan seseorang meskipun sakit, ya, meskipun sakit, eh, tapi misalkan dia tidak berkurang kekhusyuannya ketika berdiri, ya tetap berdiri. Gitu, Om, ya. Nah Jadi patokannya Ustaz. apakah sakitnya itu sampai mengurangi kekhusyuannya atau tidak kalau dipaksakan berdiri. Nah Ustaz. Jazakallah Maka khairan. jazakallahu khairan katsir. Maka
eh, ya dan itu eh, berdiri itu wajib selama dengan kondisi seperti itu di permulaan sholat. Meskipun di pertengahan sholat nanti ternyata tidak mampu lagi misalkan. Meskipun di pertengahan sholat nanti tidak Mm-mm. mampu. Maka kalau di awalnya mampu, maka tetap harus memulai dengan posisi berdiri. Kalau di awalnya mampu untuk berdiri, maka tetap harus dimulai dengan posisi berdiri. Meskipun di pertengahannya nanti ternyata dia mendapatkan masyakoh, kesulitan yang mengurangi kekhusyuan dia, maka dia dibolehkan di pertengahan sholat untuk duduk. Jadi sebagaimana saya pernah menyebutkan, mungkin ada beberapa kasus-kasus yang perlu diluruskan di masjid-masjid dan ini cukup banyak. Saya mendapati itu tidak hanya di satu dua masjid nampaknya. Ya, kadang-kadang bapak-bapak eh, berangkat jalan kaki atau bahkan berangkat naik sepeda. Eh, Kemudian masuk masjid, mau mulai sholat langsung duduk. Padahal sebelumnya bisa jalan, bisa naik sepeda. Maka kalau misalkan masih bisa memulai dengan berdiri, harus dimulai dengan berdiri terlebih dahulu. Meskipun nanti kalau di pertengahan tidak sanggup, maka boleh duduk di pertengahan. Begitu Ibu Selen ya. Nah, Ustaz, kalau sudah pernah dinasihatin, Ustaz, tapi tetap seperti itu, Ustaz. Ya diberi pemahaman lah, diberi pemahaman pelan-pelan. Karena mungkin bagi sebagian orang itu mengira, mengira ya eh, batasan tidak mampu untuk berdiri. Yang penting nanti kalau misalkan di pertengahan sholat nggak mampu untuk berdiri, maka sejak awal boleh nggak berdiri. Maka itu pemahaman yang salah. Jadi kalau misalkan di awal mampu untuk berdiri tanpa mendapati masyakoh yang menghilangkan kekhusyuan atau mengganggu kekhusyuan, maka wajib untuk berdiri. Kalau nanti seandainya di pertengahan uh, tidak sanggup, maka boleh duduk di pertengahan. Pahalanya tetap berkurang nggak, Ustadz? Di Kalau awal karena dia masyakoh, berdiri. Mm-mm. kalau karena masyakoh, karena uzur, masyakoh kan uzur ya, masyakoh yang Mm-mm. menghilangkan kekhusyuan tadi atau mengurangi kekhusyuan tadi, itu bagian dari uzur. Maka tidak berkurang suatu amalan jika dilakukan tidak sempurna karena uzur, tidak mengurangi pahala. Insya Allah akan kita bahas di sini mas sekalian tadi eh, kewajiban berdiri ini pada sholat fardu kan Ibu sekalian ya. Bagaimana dengan sholat sunnah? Bagaimana dengan sholat sunnah? Nah, pada sholat sunnah berdiri itu bukan rukun. Berarti untuk sholat sunnah apapun, sholat sunnah baik yang dilakukan eh, sunnahnya secara sendiri atau sholat sunnah yang dilakukan sunnahnya secara berjamaah, baik sholat misalkan rawatib qabliyah ba'diyah ataupun yang lain. Yang penting semua sholat sunnah. Maka berdiri itu bukan bagian rukun dari sholat sunnah. Berarti untuk sholat sunnah sejak awal meskipun tidak ada masyaqqah boleh dilakukan dengan posisi duduk atau Iya, iya. posisi berbaring. Tapi tidak boleh dilakukan dalam posisi telentang kecuali karena udzur. Jadi Ibu sekalian ya, bisa difahami maksud saya? Jadi sholat sunnah itu sejak awal meskipun tidak ada masyaqqah boleh dilakukan dengan posisi duduk atau berbaring. Apa bedanya berbaring dan telentang? Telentang tidak boleh tadi Mas. Bolehnya duduk atau berbaring. Tidak boleh dilakukan dengan telentang kecuali karena udzur, karena masyaqqah tadi, karena sakit atau kesulitan yang mengganggu khusyuknya. Apa bedanya berbaring dan telentang, maksud kalian? Kalau diistilahkan dalam bahasa Arab itu berbaring itu alif tija.
Kalau terlentang itu apa? Istilqa, al-istilqa. Berbaring itu miring. Kalau terlentang itu meletakkan punggung. Gitu kan Ibu Sadan? Baru tahu saya. Masa Om? Iya, saya baru tahu sedikit berbaring mah telentang sama aja. Rebahan ya Bu Anita. Kalau sambil rebah, Iya, iya baru kaum tahu. rebahan. Iya, Atau kita istilahkan tidur miring lah gitu ya. iya, ya kali. Ah, jadi yang diperbolehkan pada sholat sunnah itu boleh berdiri, itu yang paling afdol tentunya. Kemudian boleh juga dengan posisi duduk, boleh juga dengan posisi tidur miring, berbaring, tidur miring. Itu Ibu Selen ya. Iya, Terlentang boleh tidak meletakkan punggungnya? Tidak boleh kecuali ada udzur. Gitu Ibu iya, Selen ya. iya. Ah, meskipun semuanya boleh, meskipun berdiri boleh, duduk boleh, kemudian apa tadi tiduran miring ya, atau berbaring itu boleh semuanya sama-sama boleh. Tetap berdiri itu paling afdol. Kan? Dan kalau dilakukan dengan posisi duduk, maka pahalanya setengah dari pahala berdirinya, gitu kan? Pahala salat duduk itu setengah dari pahala salat berdiri. Dan pahala salat berbaring tidur miring itu setengah dari pahala salat duduk. 4 berarti ya. Itu bukan. Berarti berapa? Seperempat. Iya, dikit amat. Ah, meskipun seperti itu, ini tadi kan tanpa uzur kan ya? Meskipun ini tadi tanpa uzur, berarti sebenarnya bisa berdiri, bisa duduk, bisa terlentang. Meskipun seperti itu, seandainya seseorang dalam sholat sunnah hanya sholat dalam, bukan terlentang, berbaring maksud saya, miring. Kalau misalkan seseorang dalam sholat sunnahnya ah, melaksanakannya dengan posisi tidur miring atau berbaring, meskipun boleh, tapi saat ruku dan sujudnya harus duduk. Ya, jadi bangun 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 tidur gitu malah nggak enak ya Ustaz. Ya kan dia ada uzur, Om. Kecuali kalau memang ada uzur kan dia nggak bisa. Iya, Kalau dia tidak ada uzur, maka saat posisi ruku dan sujud dia harus duduk. iya, iya, ribet banget Ustaz. Gimana, Ya, gimana? ya, Gimana, ya Ustaz? risiko. Gimana, Ustaz? Enakan duduk aja sekalian daripada bangun duduk. Diri malah sekalian. Gimana, Soalnya saya Ustaz? saya Afwan? kadang kalau kelamaan di Berdiri dapur kan mungkin, pegel tuh Ustaz. Duduk aja gitu saya langsung sholat sunnahnya. iya, boleh, Nggak pernah boleh nggak nggak apa-apa, apa-apa kan ya. Oh, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau pahalanya tiduran, setengah. Ustaz, jadi kalau tiduran kita pas ruku harus duduk gitu? Ini sholat sunnah, Om, ya, Iya, sholat iya. sunnah yang memang diperbolehkan meskipun tidak ada uzur, ya kan, Om, ya? Oh, gitu. Nah, maka meskipun diperbolehkan meskipun tanpa uzur, jika dilaksanakan dalam posisi berbaring tadi tidur miring, saat ruku atau sujud tetap harus duduk. Wa yalzamuhu an yaq'uda lirruku'i was sujud. Ini harus duduk saat posisi ruku dan sujud. Jadi memulai rukuknya dari duduk dulu ya. Mau ruku, duduk dulu baru ruku itu. Kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Setelah itu duduk, Tidur miring. kemudian habis itu tiduran lagi. Iya, Nanti malah malah lucu. orang Iya, malah lucu Ustaz. Malah vertigo nanti. Pusing pikiran kepala ya Bu, bangun duduk. Iya, puyeng. itu Enak mah duduk. sholatnya aneh kalau Ustaz nanti dibilangnya. Gimana? Om? Sholatnya aneh amat gitu. Tapi itu boleh tuh. Iya Itu boleh. kan. Walaupun tanpa uzur ya. Meskipun pahalanya seperempat, udah seperti itu pahalanya seperempat lah ya, Mas. Iya. Udah seperempat Malah puyeng. capek. Enak duduk Tapi aja. mungkin itu akan ya terasa kalau sholatnya panjang loh. Kalau Oh, sholatnya tidak terlalu panjang nggak terasa.
enaknya gitu. Tapi kalau sholatnya panjang, misalkan sholat tarawih nih, sambil i'tikaf, sholat tarawih, sholatnya kan panjang-panjang, misalkan satu malam sampai 15 juz, gitu ya. Ya maka terasa gitu faedahnya. Ketiduran Mas, Ustaz. ya Malah Allah. ketiduran. Gitu. Oh, Oh, Ustaz, Nah, kalau sholat fardu yang dia ada uzur, dia nggak bisa diri, nggak bisa duduk, itu tetap nggak boleh telentang ya Ustaz? Maksudnya, tunggu. Kita belum membahasnya. oh belum nyampe. Ya udah Belum. Ustaz. Nanti kalau misalkan tidak bisa berdiri pada sholat fardu bagaimana kan belum kita bahas. Oh iya, iya, iya. Ini baru Nah, saja. jadi ini tadi kita membahas berdirinya pada sholat fardu dan bagaimana untuk sholat sunnah. Tadi kita bahas bahwasanya pada sholat sunnah itu boleh duduk, boleh berbaring. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring miring. Ya. Hal ini didasari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang kurang lebih bunyinya man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman ay mutaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Siapapun yang sholat dalam posisi duduk maka baginya adalah setengah pahala dari sholat berdiri. Dan siapapun yang sholat dalam posisi berbaring miring, maka baginya adalah setengah dari pahala sholat yang duduk. Kurang lebih seperti itu. Afakallahu saja. Lalu bagaimana kalau tidak bisa berdiri, tidak mampu untuk berdiri? Tadi kita sempat sudah sebutkan batasan tidak mampu ini seberapa, bagaimana batasannya? Yaitu jika seseorang saat memaksakan diri untuk berdiri, dia mengalami masyaqqah, mengalami kesulitan atau rasa sakit yang menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan. Itu kan Ibu Selen ya? Jadi batasan uzur pada rukun berdiri ini adalah jika seseorang jika memaksakan diri untuk berdiri mengalami masyaqqah atau kesulitan atau rasa sakit yang menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan. Insya Allah bisa difahami ya. Insya Allah. Mungkin ada kasus yang bisa kita bayangkan dan mungkin dialami oleh beberapa orang. Jika seseorang dalam kondisi sakit, sebenarnya dalam kondisi sakit itu dia bisa sholat berdiri. Dan kalau dia sholat berdiri sendirian, maksudnya sholat sendiri tidak dalam jamaah, maka dia mampu untuk sholat berdiri dari awal sampai akhir tanpa mengalami masyaqqah, tanpa mengalami kesulitan yang menghilangkan atau mengurangi kekhusyuannya. Tapi seandainya dia sholat di dalam jamaah, maka dia tidak sanggup kecuali di tengah-tengahnya nanti harus duduk. Maka mana yang lebih afdol? Apakah sholat sendiri atau sholat jamaah? Dalam kondisi seperti ini, maka sholat sendiri itu lebih afdol. Yang bisa melaksanakan tata cara sholat secara sempurna, tanpa ada duduknya. Karena kalau misalkan dipaksakan sholat jamaah, mungkin sholat jamaahnya lama, sehingga dia harus duduk di pertengahannya karena tidak sanggup. Maka sholat sendiri itu lebih afdol. Meskipun kalau dipaksakan sholat jamaah, itu tetap sah. Begitu Ibu sekalian ya? Wadih Mahat, Jadi, jayid. Ada pertanyaan Mahat? Atau misalkan Baik. kasus yang lain, misalkan masih sakit, terkait dengan sakit. Kita pernah menyebutkan sakit salisul baul.
Salisul baul. Salisul baul itu mungkin dialami laki-laki. bapak-bapak yang mungkin sudah usia lanjut, sudah sepuh, menetes terus gitu air kencing. Kalau seandainya seorang bapak-bapak ini sholat dengan posisi berdiri, maka selalu menetes kencingnya. Tapi kalau misalkan dia sholatnya duduk tidak menetes, maka dia lebih afdol untuk sholat dalam kondisi duduk, dalam posisi duduk. Sholat dalam posisi duduknya itu lebih afdol dan tidak wajib untuk diulangi. Begitu usilannya. Wadih Mahat. Halo, bisa difahami maksud saya? Nah, paham, Nah, paham, insyaallah. Tetap berikutnya, bagaimana? apa Ustaz? Tetap wajib berjamaah ya Ustaz. Sementara misalkan Kita belum pernah membahas hukum berjamaah. Oh, Kok tiba-tiba Bu Asma bilang wajib berjamaah? di tetangga saya ada Ustaz. Jadi kadang di rumah, kadang di masjid. Jadi ketika jalan itu kan netes gitu Ustaz. Otomatis kan pulang lagi. Jadi sholatnya tuh tetap jamaah atau di rumah. Sebenarnya nanti pembahasan sholat jamaah itu ada setelah pembahasan ini. Pending dulu Ustaz, nggak apa-apa. Wafaqanallahu jami'an. Karena pembahasan sholat jamaah ini pertama itu memang pembahasan perbedaan pendapat di antara ulama. Kemudian pada sebagian dari kita pembahasan hukum sholat jamaah itu agak sensitif. Nggak tahu karena mungkin ya saking sempitnya dan tidak tahu kalau bahwasanya ini memang khilaf perbedaan pendapat yang memang diakui sejak dahulu. Jadi tidak bisa diingkari. Kan kadang-kadang lu bilang memaksakan pendapat bahwasanya sholat jamaah itu wajib, kalau misalkan nggak sholat jamaah di masjid berarti berdosa kan itu kan? Oh iya. Perbedaan pendapat. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu masalah masih di rukun yang ketiga ini. Bagaimana kalau seseorang tidak sanggup untuk berdiri dalam sholat fardunya? Maka bagaimana? Maka duduk. Selama bisa duduk, maka harus duduk. Jadi tadi kan tidak bisa berdiri, ya? Kemudian, maka bisanya bagaimana? Duduk. Kalau misalkan masih bisa duduk, maka harus duduk. Kalau misalkan tidak bisa duduk, maka baru tiduran miring. Apa tadi? Berbaring, tiduran miring. Kalau tidak bisa tiduran miring, selama masih bisa tidur miring, maka harus tidur miring. Kalau tidak bisa tidur miring, maka baru tidur telentang, meletakkan punggungnya. Jadi itu urutan nih sekalian. Jadi tidak boleh misalkan, anak nggak bisa berdiri, langsung aja tiduran telentang itu, padahal bisa duduk. Tidak bisa seperti itu. Itu urutan. Jadi selama bisa berdiri maka harus berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, bisanya duduk maka harus duduk. Nah, kalau tidak bisa duduk, baru berbaring miring. Kalau tidak bisa berbaring miring, baru telentang meletakkan punggungnya. Itu urutan. Begitu Ibu Sirana? Waduh, bisa dipahami maksudnya, bagaimana? Kalau sandar boleh tidak Ustaz? Kalau apa Om? Bersandar. Baik. Kita bahas sekarang posisi bersandar ini, bersandar berdiri atau duduk? Duduk. Duduk. Agak sandarnya posisinya mungkin setengah ruku apa ya? Atau 20 derajat. Kalau berdiri bersandar tadi sudah kita bahas Om ya. Berdiri bersandar itu boleh, meskipun itu makruh. Tapi kalau duduk bagaimana? Posisi duduknya seseorang yang sakit itu bagaimana? Maksudnya seorang yang bisanya duduk saat sholat. Maka posisi duduknya bagaimana?
maka diperbolehkan dengan semua posisi duduk apapun, kecuali duduk iqa'a. Gitu ya. Kecuali apa Ustaz? Boleh iqa'a. Iqa'a ibu sekalian tahu iqa'a? Enggak. Oh, duduk ikna. Saya kirimkan kamu. Ada nggak masih? Foto yang saya kirimkan pertama, itu ada 3 posisi duduk di dalam sholat. Itu duduk di dalam sholat, ya. Ada iftirosh, ada tawarruk, itu jelas, insya Allah. Ada posisi duduk iqa'a yang sunnah, itu yang saya kirimkan, yang sudah saya kirimkan saat ini. Itu posisi duduk iqa'a yang sunnah. Namun ada posisi duduk iqa'a yang dilarang. Saya kirimkan gambar kedua ini. Di sana ada gambar posisi iqa'a yang dilarang. Posisi duduk iqa'a yang dilarang itu adalah pertama, meletakkan kedua paha dan betis kita di depan dan diberdirikan. Meletakkan kedua betis di depan badan dan diberdirikan. Kemudian tangan digunakan untuk tumpuan ke belakang. Tergambar, Om, ya? Tergambar Ustaz. Jadi iqa'a yang dilarang, adalah meletakkan kedua betis di depan dengan posisi berdiri, dan kedua tangan diletakkan ke arah belakang untuk tumpuan badan. Itu posisi iqa'a yang dilarang. Selain posisi iqa'a yang dilarang itu, maka semua posisi duduk itu boleh. Duduknya orang sakit saat sholat, Om, ya? Duduknya orang sakit saat sholat itu dengan posisi duduk apapun boleh. Mau duduk iftirosh, mau duduk tawarruk, mau duduk misalkan selonjoran, misalkan, atau mau duduk bersila, murabba', mau senderan atau enggak senderan, semuanya boleh. Meskipun duduk iftirosh dan duduk tawarruk itu lebih afdal. Karena keduanya adalah posisi duduk di dalam sholat. Dan akan lebih mudah nanti kalau misalkan mau ruku dan sujud. Begitu usilannya. Ya. Selonjoran itu maksudnya kaki dua-duanya lurus ke depan gitu, nggak apa-apa kan ya Ustaz? Iya, boleh. Tamdid itu namanya julusu tamdid. Memanjangkan kakinya ke depan. Soalnya kadang-kadang kalau kaki lagi kumat, saya kalau lagi osteoartritisnya kumat malah nggak bisa nekuk sama sekali Ustaz. Jadi kakinya saya ke depan semua. Nah, boleh, tidak mengapa. Jadi posisi duduk apapun itu boleh. Meskipun duduk iftirosh dan tawaruk itu yang lebih afdal. Iya, Ustaz. Syukran. Gitu usilan ya? Ya. Dan kalau misalkan seseorang tidak bisa duduk, maka berbaring miring. Dan posisi berbaring yang paling afdal dan paling dianjurkan adalah berbaring pada bagian tubuh kanan. Berarti kepalanya di utara, seperti orang meninggal, kepalanya di utara, kemudian berbaring ke arah kanan, menghadap ke arah kiblat. Gitu usilannya. Seandainya terpaksa harus berbaringnya dari sebelah kiri, berbaringnya di sebelah kiri, miringnya ke sebelah kiri, berarti kepalanya di selatan. Seandainya terpaksa seperti itu, insya Allah tidak mengapa, tetap sah. Jadi usilannya. Tidak mengapa, tetap sah. Tapi yang paling afdol adalah miringnya ke arah kanan, kepalanya di utara. Kalau memang tidak bisa
miring, tidak bisa berbaring miring seperti itu, maka baru tidurnya telentang. Tidur telentang itu meletakkan punggungnya. Kalau meletakkan punggungnya, maka kepalanya, Tinggi. eh, kalau di kita di Indonesia berarti kepalanya di timur. Jadi kakinya mengarah ke kiblat gitu misalnya. Nah, Kita sudah pernah membahas ini di syarat sah sholat menghadap kiblat kan, Mas? Jadi kalau tidurnya telentang, maka yang menghadap kiblat itu apa? Yang menghadap kiblat itu ada telapak kakinya, itu pertama. Kemudian sedikit mengangkat kepalanya. Jadi diganjal dengan bantal sehingga wajahnya itu sedikit menghadap ke kiblat. Gitu ya besarannya. ya. Jayid. Lalu bagaimana dengan ruku dan sujudnya? Dalam posisi-posisi ini tadi, dalam posisi duduk, ah, kemudian dalam posisi apa berbaring miring dan telentang, maka posisi ruku tetap harus diisyaratkan. Demikian juga dengan posisi sujud tetap harus diisyaratkan. Gitu misalnya. Kalau duduk jelas lah. Kalau duduk, insya Allah kalau selama bisa sujud sujud. Tapi kalau misalkan tidak bisa sujud, maka posisi sujudnya harus lebih rendah dari posisi rukuknya. Ini wajib, harus. Posisi sujud itu harus lebih rendah dari posisi rukuknya. Ini suatu keharusan. Tidak boleh tidak. Kecuali kalau seseorang yang tidurnya, yang sholatnya dalam posisi telentang dan tidak bisa sama sekali menggunakan isyarat kepala. Kepalanya sudah nggak bisa digerakkan sama sekali, dia hanya bisa menggunakan isyarat kedipan mata misalkan. Kalau di situ sudah nggak kelihatan bedanya mana rukuk mana sujud. Di sana tidak ada kewajiban oh, agar sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Kalau sholatnya menggunakan isyarat kedipan mata. Gitu ya misalnya. Bingung tidak maksud saya mas kalian? Jadi yang sisi sholat cuman yang melakukan sholat ya Ustaz. Bagaimana Om? Berarti yang bisa membedakan ya si pelaku sholat sendiri. Kalau orang lain nggak bisa. Yang mana? Posisi mana ini Om? Kalau yang Cuma sholatnya menggunakan kedipan mata, iya. ya, Tapi kalau yang posisi duduk tadi um, berbaring dengan tentang gerakan masih masih bisa bisa. dilihat. Jadi Nah, sujudnya harus lebih rendah dari rukuknya. Tapi kalau sholatnya bisanya hanya dengan isyarat kedipan mata, nah sebisanya seperti itu tetap harus sholat. Dan tidak harus sujudnya lebih rendah dari rukuknya kalau menggunakan isyarat kedipan mata. Kalau misalkan seseorang sudah tidak bisa sama sekali, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring miring, tidak bisa telentang, dan bahkan tidak bisa menggunakan kedipan mata sebagai isyarat gerakan sholat, itu bagaimana? Membayangkan rukun-rukun sholat dengan pikirannya. Tetap harus sholat. Tetap harus sholat, dibatin sholatnya, dan dibayangkan sholat. Begitu Ibu Silanya. Karena bersyukur. selama seseorang karena selama seseorang masih punya akal, selama seseorang masih berakal, masih sadar, maka harus tetap sholat. Tidak gugur kewajiban sholat. Begitu misalnya. Karena Terus patokan seseorang dibebani syariat atau tidak adalah akal, kesadaran. Selama seseorang masih ada akalnya, masih sadar, maka tetap wajib sholat bagaimanapun juga, sebisanya. Afan Ustaz. Terus Hmm. bersucinya bagaimana? Bersuci itu ya bersuci. Bersuci itu kan Kan boleh dibantu. Ya, itu ya. Kalau misalkan seseorang tidak bisa gerak sama sekali, enggak, tapi dia masih sadar, bersucinya bagaimana? Minta bantuan, dibasuhkan, gitu kan? Mas? yang tadi dengan hati itu kan cuman hati ya Ustaz yang bisa istilahnya berpikir dan bergeraknya dengan hati itu mungkin Ya. orang sekarang mungkin yang lebih tahu kan itu bagaimana Ustaz? Bagaimana, Om? Eh,
kan yang poin terakhir tadi kan dengan hati kan Ustaz, selama dia Ya. masih pikiran itu Nah, untuk meminta bantuan bersucinya maka kalau misalkan masih bisa berbicara, maka berbicara atau dengan isyarat. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka orang-orang di sekitarnya yang harus tanggap. Orang-orang di sekitarnya harus tanggap. Yang menunggui harus ditanggap. Oh, ini sudah masuk waktu sholat. Maka dikasih tahu yang sakit ini. depannya ya Ustaz, Oke, ini yang sudah sadar masuk ya. waktu sholat. Siap-siap sholat ya. Ini kita wudukan. Gitu. Syukran Ustaz. Boleh Ustaz, bertanya Ustaz? Nah, Bu Dita, tadi, silakan. Bu Dita silakan. iya, itu tadi Ustadz yang tidur miring itu tadi ruku sama sujudnya pakai isyarat juga ya? Pakai isyarat kepala. Oh, kepala aja. Oh, iya, iya, Nah, iya. Ya, syukran Ustadz. nah. Tadi Bu Anita sempat mau bertanya, apakah sudah terjawab belum, Om? Saya Ustaz. Tadi Bu Anita sebelum atau mau Bu Asrah dulu, silakan. Ya Bu Asro aja. Bu Anita juga mau tanya dan Bu Anita silakan. Saya lupa mau nanya apa, nggak apa-apa. Baik-baik. Begini Ustaz, saya pernah mengalami sakit itu apa ya? Subhanallah luar biasa sakitnya untuk posisi sujud. Itu mata itu kayak pengen lepas dari kelopaknya Ustaz. Itu bisa kan itu kan juga mengurangi khusyuk sholat Kekhusyuan. ketika sujud. Nah, Rukuk dan sujud ketika rukuk itu sudah sakit, kemudian iktidal, kemudian menuju sujud. Nah, posisi di sujud itu kan kita kepala lebih rendah dari apa namanya Badan. bokong ya. Nah, nah. di situ posisi ketika rukuk dan itu luar biasa sakitnya Ustaz. Apakah boleh kita itu sholatnya dengan duduk, tapi sujudnya dengan tetap tidak menyentuh ke tempat sujud, cuman lebih rendah ketika posisi rukuknya. Ya, kalau misalkan di sana memang ada masyaqqah azimah, ada kesulitan yang sampai memang tidak bisa seperti itu, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan masih bisa, harus dilaksanakan. Tapi tadi kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, kalau misalkan masih bisa berdiri, rukun berdirinya tetap harus berdiri, Ya, ya, berdiri rukun tetap berdirinya. masih punya posisi sujud aja Ustaz. Jadi kalau Iya, bagaimana? Jadi sholatnya bagaimana Ustaz sujudnya? Kan berdiri tidak mengapa. Ketika Nah, sujud aja yang merasakan sakit luar biasa itu. nggak apa-apa kali ya Ustaz. berarti menundukkan dan menundukkan. Jadi isyarat seperti salatnya orang sakit tadi. Dan rukuk dan sujudnya itu kan Lebih rendah dengan dari isyaratnya. Tadi sempat kita singgung kalau sujudnya orang yang sakit tadi, selama bisa sujud, maka sujud. Meskipun sholatnya duduk. Kalau misalkan bisa sujud, saat sujud maka sujud. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka sujudnya harus lebih rendah daripada rukuknya. Gitu ya? ya. Dengan Tapi isyarat. posisi Jadi nggak harus dengan posisi sujud. Kalau posisi sujud kan ada rukun-rukunnya, rukun sujud. Gitu kan? kalau rukuk kan masih berdiri kan posisinya. Tapi kalau sujudnya jadi bagaimana Ustaz? Duduk Eh, Iya tuh kalau lututnya kena tuh, misalnya pasang implan, udah nggak bisa lagi duduk iftirosh, udah nggak bisa lagi duduk apa ditekuk-tekuk. Gimana tuh Ustaz? ya duduk sebisanya.
duduk sebisanya. Dan tadi kalau misalkan yang disampaikan Bu Asroha tadi, ya duduk kalau misalkan bisa ketika setelah i'tidal kemudian turun untuk ke bawah, itu turun, nggak apa-apa. Turun kemudian duduk, Sujud. sujudnya dengan isyarat nggak apa-apa. Oh, Sujudnya dengan jadi isyarat. salah aja Ustadz ya, tanpa menyentuh ke lantai. Karena memang sakitnya luar biasa Ustadz. Iya kali ya, gimana sih kan ruku kepalanya nanti kepala lebih rendah, kalau sujud harus lebih bungkuk lagi, berarti duduk kali ya. Jadi kalau ruku tadi Om ya, ruku itu kan ada minimal ruku. Selama minimal ruku itu bisa dilaksanakan, maka minimal ruku. Jadi ruku itu kan nggak harus lurus kan Om ya, Iya, badannya nggak harus iya. lurus. Jadi memang itu paling sempurna, ruku paling sempurna itu seperti itu. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pembahasan ruku. Ruku paling sempurna, nah ambil luruskan punggungnya rata. Tapi ada minimal ruku. Selama bisa melaksanakan minimal ruku, maka cukup laksanakan minimal ruku. Iya. Gitu ya. Yang Iya. yang ditanyakan tadi sujud Ustadz, bukan ruku. Sedangkan sujud berarti sujudnya ya Tetap duduk. kalau misalkan bisa turun, turun. Bisa turun juga. Kemudian nanti agak membungkukkan badannya ke depan untuk sujudnya. Kemudian Baik. untuk duduk di antara dua sujud, duduk tegap lagi, gitu ya. Baik Ustadz. Syukran Ustadz. Alhamdulillah. Itu kalau misalkan memang betul-betul nggak bisa sujud, kalau memang Iya. betul-betul nggak bisa sujud. Saya mengalami itu 2 kali Ustadz, itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya paksa kita nggak tahu. Sujudnya Cuma bisa tadi Ustaz. bagaimana? Sujud kalau misalnya itu Bu Asrokah tadi kan memang sujudnya itu memang posisi kepala udah langsung kayak tumplek gitu kan. Ingat itu ya. Nah kalau misalnya ini penyakitnya lain, dia bisa sujud, bisa, nggak ada masalah kepala jadi bagaimana nggak masalah. Cuman kan antara dua sujud kan ada duduk iftirosh gitu kan ya, yang dia harus menekukkan kakinya. Nah itu dia nggak akan bisa karena udah operasi lah, pasang implan tuh udah nggak bisa seperti kaki sehat, udah nggak bisa gitu. Itu gimana tuh ya Ustaz? Tapi kalau misalkan bergerak menuju sujud bisa nggak? Maksudnya gimana tuh, posisinya seperti apa? Jadi kan kalau bergerak menuju sujud itu kan ya entah itu dari i'tidal kemudian sujud atau dari duduk menuju sujud, itu bisa nggak? Ya itu karena lututnya itu kalau dia intinya kalau lututnya dibengkok sampai ditekuk-tekuk itu nggak bisa. Karena kan ada kalau posisi menuju sujud itu kan otomatis kaki kan ditekuk ya Ustaz. Makanya saya mempertegas ini kira-kira bisa nggak untuk bergerak menuju sujud, itu bisa nggak? Enggak, kalau enggak. Jadi masalahnya di lutut, bukan di kepala. Sujud itu bukan. Karena kan nanti juga ketika sujud itu kan harus bergerak menuju sujud dulu kan, Mas? Bergerak Ya. menuju sujud, kemudian nanti juga ada bagian-bagian yang menjadi tumpuan seperti kepala, kemudian lutut itu kan jadi tumpuan juga, kemudian ujung jari itu harus diarahkan ke kiblat juga. Iya, iya. Oh. Maka ada ketentuan-ketentuan. Maka ya laksanakan sebisanya. Kalau misalkan nggak bisa, ya laksanakan sebisanya. Iya. Gitu, ya. Maksudnya Kalau misalkan tidak bisa bergerak menuju sujud saja sudah nggak bisa, ya berarti dengan isyarat saja. Udah nggak bisa. Mau bergerak menuju sujud aja nggak bisa, masa suruh sujud. Iya, iya. Nah, Maksudnya dibandingin sama yang tadi Bu Asroka kan, kalau Bu Asroka kan sujudnya itu yang kepalanya lebih rendah itu kan, yang dia hip kepala nggak bisa gitu, kepala di lantai itu nggak bisa. Kalau ini bukan masalah kepala, lututnya Ustadz, untuk perjalanan ke situ harus ditekuk. ya, karena kan proses bergerak menuju sujud itu kalau tidak bisa, maka dengan isyarat sujud. Ntar dipaksakan sujud terus nggak bisa bangun dari sujud kan juga. Iya, sampai saya mikir apa dibikinin ini ya kayak khusus tempat sholat tapi ada
apa dibikin kayak ada tiang-tiangnya pakai orang latihan gitu, jadi buat pegangan. Sempat berpikir sih untuk Tapi itu. tapi kalau misalkan Anda yang membantu seperti itu, dengan bantuan seperti itu bisa, maka nggak masalah dengan bantuan seperti itu. Tapi Hmm. kalau misalkan nggak bisa, nggak ada yang bantu, ya udah sebisanya, gitu kan? Salah dalam posisi sebisa. Oh iya iya iya. Termasuk berdiri. Kalau misalkan berdiri bisanya dengan dibantu, entah itu dibantu dengan alat atau dibantu dengan orang lain Mm-mm. supaya bisa berdiri atau misalkan bersandar ke dinding bisanya. Ya, tetap harus kalau ini tadi kalau berdiri tetap harus. Kalau berdiri Iya, tetap harus. berdiri sih Ustadz, berdiri ruku biasa, lah begitu sujud dia duduk gitu. Ya, masalah insya Allah kalau misalnya memang betul-betul tidak bisa. Mhm. Iya. Ya. Afan, melanjutkan pertanyaan Bu Anita, Ustaz. Jadi bagaimana itu kan? Yang bermasalah itu cuma lutut ya, Bu ya? Mm-mm. Lutut. Iya, Benar? dia tapi kan nggak bisa proses kan menuju sujud itu kan ada proses Iya, perpindahan kan. iya. Mm-mm. Dan nanti setelah sujud juga ada proses balik lagi. Nah, Uh-uh. itu yang bikin masalah ya, Bu. Iya. Ah, Gimana itu, Ustaz? ya seperti itu. Berarti kalau ya memang kalau nggak bisa ya sudah dengan isyarat saja. Iya. Selama Tapi ini sih, membengkuknya sujudnya itu harus lebih rendah daripada posisi rukuk. kalau yang saya lihat sih selama ini pas sujud itu kayak jadi gini, dia duduk gitu kan pas sujud. Nah, tapi di depannya tuh dikasih kayak kursi lagi, terus ada kayak sajadah. Jadi dia berusaha untuk bersujud di sajadah yang ditaruh di depan dia duduk itu, Ustaz, gitu. Tahu. Tapi kalau seperti itu tetap tetap, tetap namanya bukan sujud yang sempurna. Iya Karena sih. sujud di antara syarat sujud itu adalah pantatnya harus lebih tinggi daripada posisi kepalanya kan itu, kan? Pernah Iya, kita iya. sebutkan kalau nggak salah. Iya, iya, Ustaz. Ya meskipun seperti itu ya tidak bisa disebut sujud juga. Tetap. Maksudnya sujud yang sempurna. Tetap itu Iya, iya. namanya isyarat, isyarat untuk sujud. Iya, iya. Sujudnya sempurna. Afan. Afan, Ustaz. Halo. Ya silahkan Om. Saya mau nunggu. Tadi sujudnya sempurna, duduknya tidak bisa. Bagaimana kalau duduknya itu bertumpu pada kedua tangan, Ustaz? Boleh? Tapi nggak Maksudnya gimana? sempurna. Setengah, setengah sujud namanya ya. Gimana Boleh? Om? Maksudnya gimana? Ya, jadi kan kalau duduk di antara dua sujud itu kan posisi lutut kan menekuk, Ustaz. Sempurna kan? Nah, ini karena menahan sakit, jadi yang buat tumpuan duduk itu kedua telapak tangan cuman agak membungkuk. Boleh Gini nggak, loh Pak? Om ya. Eh, posisi duduk iftirosh dan tawarruk itu adalah posisi duduk sunnah. Oh. Gitu ya. Baik. Posisi duduk sunnah. Termasuk iqa eh, yang di gambar yang pertama itu juga bagian dari sunnah juga posisi duduk yang sunnah. Kalau misalkan tidak bisa, ya sudah posisi duduknya sebisanya seperti yang saya sampaikan tadi. Seorang yang sakit itu posisi duduknya itu bebas sebisanya. Hmm. Baik. Begitu Ibu Filan ya. Perkenalan saya. Baik, wafakanallah jami'an. Ini tadi kan kita sampaikan bahwasanya kalau misalkan orang sakit itu kalau tidak mampu untuk berdiri maka boleh duduk, kalau tidak bisa duduk maka boleh berbaring miring. Kalau tidak Mm-mm. bisa berbaring miring maka boleh Telentang. telentang. Ini didasari apa? Didasari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari melalui jalur riwayat sahabat Imran bin Husain. Beliau yaitu sahabat Imran bin Husain, beliau mengatakan, kanat bi bawasir. Saya dulu mengalami bawasir. Bawasir itu apa Om? Wasir, wasir itu Om. Ambilian ya. Iya. Oh. Mm-mm. Dahulu saya
mengalami sakit bawasir istilahnya dalam bahasa Arab. Bawasir, ta'ambayah. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salatku. Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam posisi berdiri. Fa in lam tastati faqa'idan. Namun jika engkau tidak bisa berdiri, maka salatlah dalam posisi duduk. Fa in lam tastati fa 'ala janbin. Namun jika engkau tidak bisa salat dalam posisi duduk, maka silahkan salat ala janbin. Ala janbin itu maksudnya miring. Oke. Kemudian wazadan Nasa'i fi riwayatihi, di dalam riwayatnya Al-Imam An-Nasa'i di sana ada tambahan redaksi. Fa in lam tastati' fa mustalqiyan. Kalau misalkan tidak bisa duduk, tidak bisa sholat dalam posisi duduk miring, maka mustalqiyan. Maka silahkan sholat dengan posisi telentang, meletakkan punggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani siapapun melebihi kemampuannya. Gitu ya Ustaz ya? Ya. Ya, Selama Ustaz. tidak bisa, selama betul-betul tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Salat maka sebisanya, tapi tetap harus salat. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Ada pertanyaan lagi ya Mas sekalian? Cukup, Ustaz. Bentar dulu. Iya. Jadi iqa' itu yang ada iqa' yang sunnah, ada iqa' yang dilarang. Gitu kan Ibu sekalian ya? Iqa' yang sunnah itu adalah iqa' yang di foto yang pertama saya kirimkan tadi. Jadi berdiri duduk maksud saya, duduk di atas kedua kakinya dan ketelapak kakinya dua-duanya diberdirikan. Pantatnya diletakkan di atas kedua kaki. Tergambar Ibu sekalian ya? Gambar, Ustaz. Itu iqa' yang sunnah, yaitu memposisikan kedua telapak kaki berdiri dan pantatnya diletakkan di atas kedua kaki tersebut. Meskipun iqa' yang posisinya seperti itu hukumnya sunnah, tetap tawaruk dan iftirash itu tetap lebih afdal. Kemudian untuk iqa' yang dilarang, itu sebenarnya ada dua mas sekalian. Iqa' yang dilarang, pertama yang saya kirimkan di foto yang kedua, yaitu meletakkan kedua betis dalam posisi berdiri di depan badan, kemudian meletakkan kedua tangan ke arah belakang menjadi tumpuan badan. Gitu ya bisa lain. Kemudian satu lagi posisi yang dilarang juga iqa'ul kalb. Iqa'ul kalb. Duduknya apa namanya? Duduk. Anjing, guguk. Gimana itu? Itu ya, apa ya? Sikunya ya, Ustaz ya. Jadi gini, duduknya itu meletakkan kedua pantat di lantai, dan kedua betisnya di samping kanan kiri. Tergambar Ibu Sulen? Tergambar, Ustaz. Nah, itu juga iqa' yang dilarang. Itu ada Jadi Ibu hadisnya. Sulen. Nah, Saya belum tahu atau memang ternyata itu memang dilarang. Ini apa? Cuman tahu. Mau tanya deh. Tapi duduk. Nah, untuk silakan. duduk iqa' yang dilarang itu hanya berlaku untuk sholat atau untuk setiap kita duduk, Ustaz? Kalau untuk sholat jelas itu dilarang. Tapi kalau yang iqa' yang pertama tadi,
Ada yang berpendapat, ada sebagian ulama itu menjelaskan bahkan di luar sholat itu hukumnya makruh tetap. Kalau di dalam sholat itu dilarang, kalau di luar sholat itu hukumnya makruh. Dan tidak tahu ya, saya juga pernah sekilas itu mendapati penjelasan secara medis katanya iqa'a yang pertama tadi, iqa'a maksudnya iqa'a yang dilarang, yang tadi posisi kedua tangan ke belakang itu tadi, Iya. katanya berpengaruh pada kesehatan jantung kan. Nggak tahu itu betul atau tidak. Allah a'lam. Oh, ya, baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Subhanallah jami'. Ada lagi pertanyaan mas sekalian? La yujad, Ustaz. La ilaha illallah. Qadarullah baru satu rukun yang kita bahas sama hati kalian. Ini rukun Nah, berdiri saya. Padahal rencana tadi kita bisa membahas dua, termasuk rukun Al-Fatihah. Nah, banyak pertanyaan, Ustaz. uh, tidak apa-apa. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Amin. Saya kira tadi rukun berdiri ini cukup singkat, karena rukun Al-Fatihah ini lebih panjang sebenarnya. Uh, Bukan, Ustaz. la ba'as. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan nanti kita bisa bahas rukun-rukun berikutnya di pertemuan akan datang sekalian. Uh, ke depan insya Allah berikutnya rukun Al-Fatihah yang akan kita bahas, dan di dalam rukun Al-Fatihah itu ada 11 syarat sah Al-Fatihah di dalam sholat. Maka harus kita perhatikan. Sebagiannya sudah disebutkan di sini oleh Al-Mu'allif. الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة وتشديدات وموالاة وترتيب إخراج الحروف من مخارجها وعدم اللحن الذي أي الخطأ في الحركات المخل بالمعنى ويرحم ini sampai situ ada beberapa sudah syarat-syarat sah Al-Fatihah di dalam salat. Nah, nanti insya Allah kita lengkapi. Nah, para ulama menjelaskan ada 11. Begitu misalnya. هل من سؤال قبل أن أختم؟ La yujad, Ustaz. إن كان لا يوجد فنختم ونكتفي. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Kita coba nih misalnya. Nah, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.